Selanjutnya, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Dalam program perencanaan, menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai, disusun dalam program tahunan. Nah, di sini saya sudah membuka program tahunan. Di sini sudah terdapat nama sekolah SMA Negeri 1 Tegal Pare, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12 semester 1 dan 2. Tujuan tahun ajaran 2020-2021. Dan juga di sini ada tabel yang berisi standar kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Kompetensi dasar ini saya ambil dari silabus buku guru. Lalu materi pokok yang berkaitan dengan judul di semester ganjil, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, untuk alokasi waktu ini, untuk alokasi waktu pelajaran PAI per minggu ini adalah 3 jam pelajaran. Kita menghitung alokasi ini dengan melihat kalender akademik atau kalender pendidikan. Di sini saya akan memberi cara menghitung alokasi tersebut. Nah, sebelumnya saya tidak bisa memunculkan kalender pendidikan. Saya akan dengan bahasa saya saja ya. Caranya itu perlu disiapkan kalender tahun Masehi 2020-2021, kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan atau kalender pendidikan sekolah. Nah, sekarang kita tentukan dulu banyaknya pekan. Lihatlah dalam setahun ada berapa pekan. Lihat dulu setiap bulan. Pekan diawali dari Senin dan berakhir hari Sabtu. Ketika dalam 1 bulan itu, saya beri contoh bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu terdapat 5 minggu. Nah, di sini ada 5 minggu, dan tidak efektifnya itu ada 2 minggu, dan efektifnya itu ada 3 minggu, gitu. Dan seterusnya. Bagaimana jika pekan terakhir hanya terdiri dari 2 hari, Senin dan Selasa saja? Maka berlaku aturan hari tersebut masuk ke pekan pertama bulan berikutnya. Cara menghitungnya yaitu jumlah minggu dikurangi jumlah tidak efektif. Nah, jumlah minggunya kan di sini ini ada 27. Dikurangi dengan jumlah tidak efektifnya. Di sini jumlah tidak efektifnya itu ada 5. Jadi di sini 27 dikurangi 5 sama dengan 22 minggu. Nah, cara menghitung jumlah minggu tidak efektif. Cara menghitung jumlah efektifnya itu jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Jumlah minggu efektifnya itu 22 dikali 3 per jam pelajaran per minggu. Dalam PAI kan
Satu per minggunya 3 jam per pelajaran per minggunya. Nah, itu jadi dikali 22 dikali 3 sama dengan 66. Di sini saya akan memberitahu. Nah, ini 3 ini adalah minggu efektifnya. Dan 3 yang ini adalah jumlah yang ditempuh dalam jam mata pelajaran per minggunya. Pembuatan program semester, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih PROMES itu. PROMES atau program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. PROMES juga berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang sudah tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan materi pokok atau indikator. PROMES ini akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Nah, sebelum kita masuki ke era pembuatan program semester, kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, menginput KD dan indikator. KD di sini maksudnya kompetensi dasar dan indikator juga maksudnya adalah materi pokok. Materi pokoknya di sini beriman kepada kodok dan kodar. Bisa dilihat ya di contoh. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka untuk per minggu untuk tiap mata pelajaran. Loh, di sini yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka untuk per minggu untuk tiap mata pelajaran. Nah, di sini di contoh bisa dilihat beriman kepada kodok dan kodar. Alokasi waktunya ini 9 jam pelajaran dan satu minggunya itu ada 3 jam pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Pada bulan Juli ada 9 jam pelajaran. Jadi alokasi waktunya ada 9 jam pelajaran ya. Jadi bisa dipahami di contoh. Nah, yang ada tanda-tanda begini, kita harus mengikuti kalender pendidikan terlebih dahulu sebelum kita membuat program semester ya. Jadi, tatap muka guru dengan peserta didik 3 jam pelajaran ya. Untuk penerapan jam pelajaran berikutnya juga sama dan begitu juga seterusnya. Seperti itu ya.